dan selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan limpahan rahmatnya kita bisa hadir di tempat ini. Selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa segala kebaikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ke acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Surmawati Maleka SPD. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kali ini saya akan memimpin doa menurut saya besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli umurana wa aslihna wa qulubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Bapak Ibu guru serta pegawai sekolah, juga kepada mahasiswa PLP yang sama-sama dihormati. Hari ini alhamdulillah kita tetap bersyukur karena Allah memberikan kita kesehatan sehingga kita bersama-sama di ruangan ini guna pelaksanaan aksi nyata dari teman kita Ibu Sulfira, modul 1.4 dan akan dibahas oleh Ibu Sulfira pada pagi hari ini. Dan tanpa pula salam salawat kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengajar kita hal-hal baik, dan insya Allah kita pengikut-pengikutnya tetap istiqomah dalam menjalankan ajarannya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita masing-masing menciptakan
yang terbaik atau bukan model baru, tetapi cara yang baik untuk bagaimana anak-anak kita cepat paham, terutama kepada karakter, ya, yang kita utamakan kepada perilaku anak-anak kita. Jadi bukan cuma ilmunya yang ditambah, ilmu akademiknya, tetapi tingkah lakunya juga. Dari tingkah laku itu tentunya anak-anak akan berpikir positif. Ketika anak-anak tingkah lakunya kurang baik, tentunya pola pikirnya juga akan berbeda. Jadi Bapak Ibu semua, mari kita ikuti bersama dengan baik materi yang akan disampaikan oleh teman kita ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama kepada sekolah kita, peserta dapat ditularkan ke teman-teman dan bisa direalisasikan kepada anak-anak kita. Cukup sekian penyampaian saya untuk pada pagi hari ini atau acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Pancasila. Salam Pancasila. Aksi nyata budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Zulfira Isra, SPD, MPD, disilakan. Terima kasih. Baik, sebelum saya mulai, saya mau kasih pantun dulu buat semuanya. Pagi-pagi ke pasar Masomba, perginya sambil membawa batu. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kepala sekolah yang sudah mendukung saya secara penuh dan rekan-rekan semua yang sudah sangat mendukung saya hari ini. Terima kasih sudah mau ikut hadir dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Terima kasih juga untuk adik-adik mahasiswa PLP yang sudah meluangkan waktu. Mari kita sama-sama belajar. Saya di sini sekali lagi tidak mau menggurui, saya masih belajar juga, masih proses. Jadi marilah sama-sama kita berbagi praktik baik yang sudah Ibu Bapak lakukan dan yang saya sudah dapat materi di program guru penggerak ini. Baik, untuk materi budaya positif ini akan dimulai dengan satu kegiatan. Oke, kegiatan yang pertama yaitu mari kita berpasang-pasangan. Jadi ada kegiatan Anda dan teman Anda di samping untuk melakukan cobalah buka. Jadi instruksinya adalah satu orang berperan yang mengepalkan tangan dan satu orang yang berusaha membuka kepalan tangan tersebut. Satu membuka, satu yang berusaha membuka, satu sekuat tenaga tetap menutup. Ya, ada yang bertugas menutup dan ada yang bertugas membuka. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kalau silakan buka tangannya. Sebisa mungkin, ayo. Pokoknya semua saling perkuat. Kalau yang satu menutup, tetap harus tertutup. Yang satu membuka, ayo berusaha untuk membuka. Oke, terima kasih. Oke, dari kegiatan tadi ada pertanyaan yang muncul. Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Ini yang beranu tadi. Tetap Pak pendiriannya ya. Tetap. Oke. Apakah Anda menutup? Oke, ini sudah yang ketiga. Kalau yang satu tadi, yang 1 dan 2 itu jawabannya nanti bervariasi kan? Untuk pertanyaan ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau yang memegang kontrol untuk membuka atau menutup kepala
tangan? Dirinya sendiri. Iya. Siapa yang mau memegang kendali, Bu? Dirinya sendiri. Betul sekali. Semua yang pegang kendali adalah diri kita sendiri. Baik. Betul sekali. Jawabannya adalah tentu diri kita sendiri yang mengontrol atas kepala tangan kita. Jadi ini ada hubungannya dengan proses pembelajaran kita di sekolah. Jadi siapa lagi yang akan merubah paradigma pembelajaran kita kalau bukan kita yang mengubahnya? Mungkin seperti itu hubungan permainan yang tadi kita lakukan ya. Kita tetap kokoh pada pendirian kita. Kita punya visi adalah mewujudkan peserta didik yang unggul mungkin ya. Jadi kita tetap harus kokoh terhadap tujuan kita itu. Selanjutnya itu tadi ya, kegiatan pembuka. Sebelum masuk ke materi, karena hari ini materinya lumayan padat ya, banyak sekali materi yang harus kita pelajari. Yang pertama ada yang namanya teori kontrol. Nah di sini teori kontrol yang dilakukan oleh Dr. William Glasser. Jadi ada beberapa teori kontrol yang sering kita temukan di sekolah, tapi ternyata itu masih miskonsepsi, sebenarnya masih keliru. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya guru tidak bisa mengontrol murid, walaupun kita terkadang suruh mereka, tapi kalau memang dirinya murid itu tidak mau, tetap tidak akan bisa. Jadi itu hanya ada pada diri kita sendiri ya. Begitu juga murid, kalau dia memang tidak ingin melakukan perubahan, dia tidak akan bisa terjadi perubahan itu. Itu yang pertama yang miskonsepsi. Kemudian yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya di sini adalah semua perbuatan positif yang kita berikan kepada murid-murid kita itu belum tentu bermanfaat bagi mereka. Ya, belum tentu bermanfaat. Mungkin menurut kita itu sudah baik, tapi ternyata itu belum bermanfaat yang sesungguhnya buat murid kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter. Itu merupakan yang ketiga yang miskonsepsi yang masih sering kita lakukan kalau kita menghadapi siswa kita, karena kita membuat dia merasa bersalah. Kamu kok bisa berbuat seperti itu, nak? Itu kadang-kadang membuat karakter mereka itu menurun, tidak membuat karakter mereka menjadi semakin tajam. Ya, jadi membuat kritik dan membuat merasa bersalah itu mulai sekarang kita harus minimalisir. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga masih miskonsepsi. Kita sebagai guru yang kita tahu bahwa kita adalah lebih dewasa daripada anak-anak kita, tapi kita tidak punya hak untuk memaksa murid-murid kita. Baik, selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya ini ada perkataan yang saya kutip dari Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Jadi di sini akan banyak materi mengenai silakan lanjut. Oke, selanjutnya adalah stimulus respon ke teori kontrol. Jadi yang biasa kita lakukan di sekolah itu pasti adalah stimulus respon. Kita masih jarang melakukan yang namanya teori kontrol. Jadi kita biasa kebutuhan kita melihat bahwa kebutuhan kita itu sama. Sebenarnya kalau kita mengontrol diri kita adalah kebutuhan kita itu pasti berbeda. Itu salah satu contoh-contoh stimulus respon dan ke teori kontrol. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal sebenarnya kalau kita bisa mengontrol diri, semua orang pasti memiliki gambaran yang berbeda-beda. Makanya itu sebagai guru,
Jujur saja sebenarnya sebagai guru ini berat sekali ya, karena kita satu harian berinteraksi dengan murid yang memiliki beragam macam karakter, dan kita harus melihat dari masing-masing karakter murid kita. Itu yang agak sulit sebenarnya. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Itu yang harus guru punya. Kita harus berusaha memahami murid kita. Apa yang berada, jika kita berada di posisi murid kita itu seperti apa? Itu sebenarnya yang harus kita terapkan pada murid-murid kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya kan? Selalu kita kalau ada murid kita yang berbuat salah, pasti kita bilang sudah itu pasti kesalahan. Padahal kita belum tahu ternyata kesalahan yang dilakukan anak tersebut sebenarnya ada tujuannya. Ada yang namanya kebutuhan dasar murid itu tidak terpenuhi. Makanya kadang-kadang mereka berbuat salah. Mereka kadang-kadang mencolek temannya, mengejek temannya. Itu sebenarnya ada masalah dalam dirinya. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak ada yang bisa mengontrol diri Anda selain kita sendiri. Jadi tetap harus kokoh pada pendirian kita ya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dan teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini sudah sangat jelas ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan teori kontrolnya adalah seharusnya adalah kita berkolaborasi, bukan malah memaksa siswa. Kita ajak diskusi siswa itu. Jadi kan kalau diajak diskusi, mereka biasa merasa terbuka, mereka biasa menceritakan yang sebenarnya kita tidak tahu. Itu harus yang kita lakukan ya. Kemudian model berpikir untuk menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol yang benar adalah model berpikir menang. Tidak ada kata kalah di sini. Mungkin seperti itu. Kemudian mari selanjutnya kita masuk ke materi. Oke, sebelum itu kita simak video berikut. Silakan Ibu Ir. Kita sama-sama menyimak video berdurasi kurang lebih 3 menit. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल आइए मेहमान जाके क्या उखाड़ लिया तुझको पार लेगा होगा वो मसीहा जिसे तू ढूंढता है वही है तू वही है तेरा रास्ता है तेरा है सहारा तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा
video tersebut. Ibu Nirma, oke, silakan Ibu Nirma. Ya, terima kasih. Baik, setelah menyimak video yang dipertontonkan tadi itu, saya melihatnya bahwa ibarat seorang guru itu tidak bisa bekerja hanya sendiri. Yang jelas di situ kita harus mampu, harus bisa bagaimana bisa berkolaborasi bersama, terutama di sekolah. Misalnya di sekolah itu tidak bisa kita hanya sendiri. Rekan-rekan kita itu harus, mari kita sama-sama berkolaborasi. Ibarat seperti video tadi, anak kecil, jangan menganggap bahwa anak kecil itu tidak mampu. Tapi setelah mengangkat tadi batang pohon yang jatuh, yang terlimpah, dengan adanya berkolaborasi, masalah itu terselesaikan. Jadi itulah yang saya petik dari sebuah video itu. Jadi intinya di sini kita sama-sama berkolaborasi. Terima kasih. Terima kasih Bu Nirma, betul sekali. Poin intinya, kita beri aplaus dulu untuk Ibu Nirma. Terima kasih. Oke, poin intinya adalah berkolaborasi. Kita tidak bisa melakukan sesuatu itu sendiri, ya. Kita akan kuat jika kita bersama-sama. Kemudian satu lagi pesan dari video tadi, kita harus mulai perubahan. Apapun, bagaimanapun kecilnya perubahan yang kita lakukan, kita tidak usah memikirkan belakangnya dulu. Insya Allah pasti akan berubah dengan baik, ya. Mungkin seperti itu makna video tadi. Oke, selanjutnya mari kita mulai ke materi lagi. Materi yang lanjut adalah makna kata disiplin. Kalau kita bicara tentang disiplin, tentunya pasti yang ada di kepala kita adalah peraturan, ya tidak? Iya kan? Peraturan. Jadi bagaimana siswa kita menaati peraturan? Itu yang kita maksudnya disiplin. Tapi ternyata disiplin itu tidak ada hubungannya dengan sebuah peraturan. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Disiplin menurut Diane itu artinya adalah belajar. Tidak ada hubungannya dengan suatu peraturan. Disiplin itu adalah belajar. Jadi di sini juga ada Ki Hajar mengambil potongan dari Ki Hajar. Ki Hajar mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ini luar biasa ya Bapak pendidikan kita. Kita tahu beliau hidup di tahun berapa, tapi dia bisa berpikir sejauh sampai masa depan, ya. Sangat luar biasa pemikiran Bapak pendidikan kita ini. Kemudian disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri. Kemana lagi arahnya kalau bukan ke karakter? Disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi manusia itu punya dua motivasi, motivasi internal dan motivasi eksternal. Yang mana yang harus kita tingkatkan kira-kira? Menurut Bapak Ibu yang mana? Internal atau eksternal? Iya, betul. Yang harus ditingkatkan adalah internal, motivasi dari dalam diri, bukan motivasi dari luar. Bukan motivasi untuk mengharapkan pujian, motivasi mengharapkan penghargaan dari orang lain, bukan ya, melainkan motivasi dari diri kita sendiri. Itu yang dimaksud oleh disiplin yang sesungguhnya itu adalah proses belajar, bukan menaati peraturan itu yang disebut dengan disiplin, bukan. Jadi proses belajar seorang murid itu yang harus kita tuntun. Kita sebagai guru yang harus ditekankan adalah proses menuntun. Kita adalah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu seperti petani yang sedang menanam padi. Siswa kita adalah benih-benih padinya, kita adalah petaninya. Bagaimana usaha kita menumbuhkan padi tersebut, itu adalah urusan si petani atau urusan guru. Kita tidak bisa menyuruh padi ini tumbuh cepat, tidak bisa. Harus ada pemberian pupuk, harus diperhatikan airnya,
banyak diperhatikan. Dan kalau dia memang mau mati ya pasti mati. Sebagai petani yang hanya menuntut, kita tetap harus berikan yang terbaik. Karena padi itu tidak bisa kita harus tidak bisa kita paksakan. Pokoknya kita sebagai guru intinya mengikut apa maunya si anak ini, tidak juga mau mengikut maunya. Kita tetap punya peraturan, tapi istilahnya jalannya tetap menuntut tapi dengan keadaan yang baik, mungkin seperti itu. Oke, kemudian kita masuk lagi ke lanjut. Nah, di sini seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi jika orang itu memiliki disiplin, percayalah pasti dirinya, motivasi dirinya itu akan muncul sendirinya. Kemudian, nah ini yang harus kita tekankan ya. Kita sama-sama berkolaborasi bagaimana meningkatkan, mengeluarkan motivasi internalnya murid-murid kita. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan saya hanya tampilkan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan contohnya seperti peduli, rajin. Yang ini harus kita tekankan sama murid-murid kita. Jadi nanti sebentar ada materi keyakinan kelas. Saya yakin semua di kelas punya keyakinan apa yang mau dilakukan di kelas. Nah, ini adalah rujukan jika membuat keyakinan kelas menggunakan kata-kata yang di atas. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada, yang harus kita terapkan, mulai dari peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan tanggung jawab ya. Oke, ini mungkin bisa di skip. Mari kita lanjut. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Oke, lanjut Ibu In. 3 motivasi perilaku manusia. Mari kita lihat. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita sering ya, jujur masih dalam diri saya juga sering terjadi ini. Saya sering datang ke sekolah cepat, biasa untuk menghindari ketidaknyamanan ditegur. Ya, oke, untuk masih ada perilaku motivasi seperti ini, tapi kita sama-sama belajar lah ya. Kemudian yang kedua, motivasi mendapatkan imbalan. Ini juga biasa ya pada murid-murid kita. Biasa murid-murid kita mau melakukan sesuatu karena kita iming-imingi suatu imbalan, ya kan? Itu agak kurang bagus motivasinya sebenarnya. Kemudian yang ketiga, nah motivasi ini yang harus kita tekankan kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari ketiga motivasi ini yang sering kita lakukan kayaknya 1-2 ya kan? Kayaknya poin yang pertama dengan yang kedua tadi. Nah, sekarang bagaimana caranya nanti kita akan berkolaborasi meningkatkan motivasi murid-murid kita untuk yang ketiga. Bagaimana dia bisa menghargai dirinya sendiri. Bagaimana dia, mungkin anak-anak kita terlambat, agar dia tidak terlambat lagi, supaya bagaimana caranya kita memberikan pemahaman kepada dia agar dia sadar sendiri, mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, ada kegiatan pemantik. Kita baca sama-sama dulu, walaupun terlalu panjang, saya bantu bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sangka menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perlakuan Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa.
dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya adalah, kira-kira Bapak Ibu setuju tidak dengan apa yang Pak Seno lakukan terhadap Iva? Tidak ya? Ini kalau menurut Bapak Ibu, dia termasuk konsekuensi atau hukuman yang diberikan oleh Iva? Termasuk hukuman, betul. Kita sepakat ya, yang dilakukan sama Pak Seno ini adalah kegiatan menghukum, membuat, ya hampir masuk ke bully juga sebenarnya ya. Oke, jadi anak-anak menertawakan Iva itu masuk ke kategori bully. Selanjutnya Ibu I. Nah, masuk ke sini, ke hukuman dan konsekuensi. Apa beda hukuman dan konsekuensi? Tentunya yang tadi kita sudah sepakat bahwa Pak Seno telah memberikan hukuman kepada Iva. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Dan hukuman itu bersifat satu arah, hanya dari guru ke murid, tidak bisa berlaku dua arah. Kemudian hukuman itu bisa berisikan bentuk fisik maupun psikis. Yang paling bahaya adalah jika ke psikis, ya. Oke, tadi itu yang tetap Pak Seno masuk ke psikis ya, dia tidak ke fisik tapi dia ke psikisnya si Iva. Jadi itu kita jauhkanlah perbuatan-perbuatan seperti itu. Kemudian untuk disiplin yang selanjutnya itu bentuk konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana dan sudah disepakati. Kita tahu bersama sekolah kita punya aturan. Jika terlambat, biasa kita kalau upacara berbaris di tempat barisan yang sendiri kan, itu merupakan suatu konsekuensi. Nah, setelah berbaris, nanti siswa diajak untuk mungkin memungut sampah. Itu adalah konsekuensi yang harus mereka terima karena melakukan perbuatan itu. Oke, jadi sekarang yang harus saya tekankan adalah kurang-kurangnya memberikan hukuman kepada murid. Oke, selanjutnya. Oke, dihukum oleh penghargaan. Kita baca cerita lagi boleh ya? Ini gak panjang ceritanya. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat menguras proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas, usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu, maka akan mendapatkan bintang dari Ibu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan oleh Ibu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu hari Ibu Anas pun sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja pada saat masuk kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Jadi di sini pertanyaannya adalah, apakah penghargaan itu membuat dampak positif bagi murid-murid? Kalau dari cerita Ibu Anas ini, apakah memberi dampak positif? Tidak ya, karena dia berupa, tadi kita belajar tentang motivasi, ini motivasi yang kedua, dia ingin bekerja, dia ingin melakukan sesuatu jika mendapatkan imbalan, tidak muncul dari dalam dirinya. Jika saya harus di depan kelas harus berdiri tanpa imbalan apapun. Nah, ini untuk dihukum oleh penghargaan. Jadi bentuk penghargaan diberikan ke anak juga sebenarnya membuat karakter anak-anak itu tidak baik, karena mereka bermindset di pikirannya, jika saya melakukan itu saya akan didapatkan ini. Dia tidak berpikir bahwa
kalau saya melakukan itu ada manfaatnya bagi diri saya. Dia tidak berpikir itu. Jadi mindsetnya adalah dia memilih nanti ketika melakukan itu pasti akan dapatkan imbalan. Itu yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Ya, baik, selanjutnya. Nah, ini menurut William, penghargaan itu tidak efektif. Dan penghargaan, maksudnya penghargaan tidak efektif, contohnya tadi kayak masalah Anas tadi, Ibu Anas tadi. Jadi itu hanya berlaku jangka pendek, tidak berlaku untuk jangka panjang. Jadi belum efektif untuk pemberian penghargaan. Kemudian yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Pernah nggak kalau kita beri motivasi atau pujian kepada anak A, si B agak mau juga, maksudnya merasa iri, ya kan? Sering seperti itu yang dimaksud dengan penghargaan merusak hubungan. Jadi ada pasti anak-anak yang ingin juga atau merasa iri ketika dia tidak diberi pujian atau tidak diberi penghargaan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, karena yang seperti saya bilang tadi, murid-murid itu tidak berpikir jauh lagi, tidak berpikir kreatif, dia hanya berpikir tentang imbalan yang akan mereka peroleh. Dia tidak berpikir yang lain lagi. Yang di mindsetnya adalah tentang imbalan. Jadi itu merusak kreativitas murid-murid kita sebenarnya. Penghargaan bentuk apapun ya. Tapi yang boleh penghargaan tepuk tangan atau pemberian reward sebenarnya bisa. Cuman yang secara langsung, berikan tepuk tangan, berikan motivasi secara langsung itu boleh. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah ada yang disebut dengan restitusi. Kalau tadi hukuman kita minimalisir, konsekuensi kan sudah jelas, itu sudah jadi peraturan ya, konsekuensi. Nah, kemudian ada yang namanya restitusi. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini ini merupakan solusi ketika kita mendapatkan masalah terhadap anak-anak kita, tidak dihukum dan tidak diberi konsekuensi, melainkan kita merestitusinya. Jadi ada proses seperti diskusi bareng sama siswa yang bermasalah tersebut. Jadi kita nanti ada beberapa video yang akan saya tampilkan. Saya sudah pernah melakukan prakteknya. Ini hanya contoh saja ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dengan proses diskusi kita bisa mengoreksi kembali kira-kira kenapa anak tersebut berbuat hal itu. Jadi kita bisa mengorek lebih lanjut, mengorek lebih dalam. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan, tidak ada yang disaling rugikan ya. Terus restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksa, kita memberikan tawaran kepada murid tersebut untuk berbuat yang lebih baik. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan selanjutnya adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Oke, selanjutnya Ibu In. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kenapa kita harus buat keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Beda ya, peraturan kelas dan keyakinan kelas. Yang kita harus tekankan di sini adalah keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan dan peraturan? Ada yang bisa beri tanggapannya? Apa bedanya keyakinan dan peraturan? Ibu Yus, oke, silakan Ibu. Terima kasih. Peraturan itu adalah sesuatu yang ditetapkan mulai dari satu orang. Sementara kalau keyakinan, kita memberikan kesempatan kepada seluruh peserta kelas untuk meyakinkan apa yang harus kita lakukan di dalam kelas. Oke, terima kasih Ibu Yus. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu Yus. Terima kasih Ibu Yus. Peraturan dibuat oleh satu orang dan keyakinan kelas kita berembuk bersama-sama, bukan hanya satu orang yang membuat, tetapi semua. Dan keyakinan kelas, namanya saja keyakinan, pasti mulai muncul dari dalam dirinya. Lanjut Ibu Iin. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang disebut sebagai keyakinan. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari
latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi dia lepas. Jadi semua bersifat universal dia di sini. Oke, selanjutnya saya berikan contoh proses pembuatan keyakinan kelas yang saya sudah lakukan di dalam kelas. Jadi yang pertama saya mempersiapkan murid-murid, tentunya dengan peraturannya mereka menuliskan pendapatnya nanti di kertas yang sudah saya berikan. Nah, selanjutnya murid-murid menuliskan keinginannya di dalam kertas. Jadi saya berikan beberapa pertanyaan di sini. Pertanyaan itu seperti lingkungan seperti apa yang kalian inginkan, guru seperti apa yang kalian impikan, teman-teman seperti apa yang kalian mau idamkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang saya berikan. Jadi mereka menuliskannya nanti, dan selanjutnya Ibu. Nah, setelah itu mereka menempelkan di tempat yang telah disediakan. Nah, selanjutnya, nah ini yang sudah keyakinan sudah. Setelah mereka membuat keyakinan kelas di dalam kertas-kertas atau keinginannya mereka, nah saya akan mengubah mereka tulis itu ke dalam kalimat-kalimat yang positif ya, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Apa peduli, mereka kan biasa banyak menuliskannya tidak mengganggu teman. Nah itu kan berarti harus saling peduli, saling menghargai, mungkin seperti itu. Jadi tidak berupa kata-kata yang mereka tuliskan itu nanti guru bersama-sama mereka mengubah ke dalam bahasa-bahasa yang positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi ada peduli, ada bertanggung jawab. Nah ini keyakinan kelas yang mereka sudah. Jadi pertanyaannya berbeda-beda ya. Ini pertanyaannya, kamu berharap ibu guru menjadi guru seperti apa? Jadi mereka berharap saya menjadi guru yang selalu membimbing, menuntun, selalu senyum, katanya seperti itu. Jadi banyak sekali mereka tuliskan di sini. Oke, selanjutnya, nah ini keyakinan kelas yang sudah saya buat. Di dalam kelas kita berharap saling bersikap baik dan jujur, saling menghormati, kita saling mendengarkan. Jadi di dalam sudah dibentuk ke dalam bahasa-bahasa yang positif. Jadi mereka lebih mudah untuk meyakini. Jadi kan tidak terlalu banyak seperti tadi. Jadi sudah dibuatkan seperti ini. Ini merupakan contoh keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Oke, mungkin sudah seperti itu ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia yang kita sering. Oke, yang pertama, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Kita paham ya bahwa setiap murid kita melakukan sesuatu itu pasti akan ada tujuan yang mereka ingin peroleh. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke, kebutuhan dasar yang pertama, yang paling utama adalah bertahan hidup. Semua kita punya kebutuhan ini, ya kan? Oke, kebutuhan hidup. Kemudian ini makan, sandang, pangan ya, ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, ada namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kita tidak pungkiri beberapa siswa kita mungkin ada yang kekurangan kasih sayang mungkin dari orang tua. Itu kita sebagai guru pasti harus tahu ini latar belakang keluarganya bagaimana. Apakah dia tinggal sama mamanya, tinggal sama papanya, atau seperti apa. Jadi betul-betul sebagai guru ini sebenarnya tugasnya banyak. Harus mengetahui dari akar ini murid kita ini sebenarnya keadaannya seperti apa. Oke, lanjut Ibu ya. Nah ini kasih sayang ya, dan rasa ingin diterima. Kemudian kesenangan. Ini yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yang ketiga, yaitu kesenangan. Kemudian yang keempat, penguasaan. Dan yang kelima adalah kebebasan. Jadi percaya atau tidak, kalau anak-anak kita melakukan sesuatu yang salah, pasti dari kelima ini ada yang kurang dari mereka, ada yang tidak terpenuhi dari mereka. Kadang-kadang ada, silakan aja Ibu, ada pasangan nanti sebentar saya berikan. Oke, kegiatan pemantik. Nah di sini kita mengambil satu contoh. Saya mengambil cerita Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni.
Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, apa yang Anda lakukan? Apa yang kira-kira akan kita lakukan? Ada siswa kita, tiap hari hampir sering dia mengambil makanan temannya. Apa kira-kira yang akan kita lakukan? Ibu Putri, apa yang akan kita lakukan Ibu Putri? Silakan Ibu. Kita akan bertanya langsung kepada anak tersebut, kenapa dia berbuat seperti itu, dan masalahnya mengapa dia harus meminta-minta kepada teman-temannya secara paksa. Boleh diminta, tapi dengan cara baik-baik seperti itu. Oke, terima kasih Bu Putri. Mari kita beri aplaus dulu untuk Bu Putri. Jawabannya Bu Putri adalah kita harus menanyakan secara langsung kepada murid tersebut. Oke, kita kembali ke kebutuhan dasar. Jika anak tersebut menjawab seperti ini, Ibu, soalnya saya lapar Bu, di rumah belum makan, belum sarapan, jadi saya mengambil makanan teman saya. Kalau jawabannya seperti itu, kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi di Doni? Ya, betul. Kebutuhan dasar bertahan hidup, karena Doni masih merasa lapar ya. Kemudian, kalau Doni bilang begini lagi, Ibu, soalnya saya suka dengan bekal makanan teman saya, ada bentuk-bentuk love-nya, ada bentuk-bentuk hatinya. Soalnya mama saya tidak pernah berikan itu sama saya, Bu. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang harus diberi? Iya, betul. Kebutuhan kasih sayang. Jadi sesuai responnya, anak-anak itu seperti apa? Kalau seperti ini lagi dia bilang, Ibu, soalnya kalau ganggu dia, saya happy Bu. Saya suka lihat dia ini menangis. Nah, itu apa itu? Iya, kesenangan. Oke, betul ya, itu tentang kesenangan. Jadi tergantung respon muridnya. Tergantung respon muridnya kita. Jadi kelima-lima ini harus betul-betul kita pahami. Semua kelima-lima ini pasti ada di setiap individu manusia, ya kan? Kemudian kalau penguasaan, dijawab gini lagi. Kalau misalkan penguasaan ya, soalnya Ibu, saya ini di sini tidak ada yang bisa lawan saya. Saya harus berkuasa di sini. Jadi saya mengambil makanannya. Nah itu tentang penguasaan. Kemudian kebebasan. Tidak Bu, saya soalnya kan kalau di sini mau ambil yang sana-sana saja, saya bisa mau semua saya, semau saya. Itu pasti tentang kebebasan. Jadi dia ingin bebas. Jadi semua tentang kelima kebutuhan dasar ini yang harus saya tekankan. Setiap kita punya murid pasti berbuat salah, pasti ada yang tidak terpenuhi di 5 kebutuhan dasar ini. Kebutuhan dasar ini yang menjadikan setiap murid kita mungkin melakukan kesalahan. Mungkin ada yang tidak terpenuhi dari kebutuhannya. Jadi sebagai guru betul-betul harus mengetahui kebutuhan apa yang harus kita berikan kepada siswa kita. Kalau jika memang bertahan hidup dia belum kebutuhan dasar bertahan hidup, bagaimana kita bisa membantu teman-teman, mengarahkan teman-temannya, saling membagi makanan kepada dia. Terus kalau kasih sayang, mungkin kita bisa memberikan kasih sayang yang walaupun tidak dari orang tuanya, tapi dia peroleh dari seorang gurunya di sekolah. Mungkin seperti itu ya untuk kebutuhan dasar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang kebutuhan dasar, tentang keyakinan kelas yang tadi? Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang cuma berdiam kalau ditanya? Oke. Ada ya Bu ya? Cuma berdiam diri. Oke. Ditanya kenapa bilangnya temanmu? Itu saya mau naik temo. Baik, untuk yang diam saja, kira-kira apa yang ada? Pasti ada, tetap ada. Pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di dalam dirinya. Mungkin dia ketakutan, tidak ada di situ. Kebebasan Bu, tidak berbebas dia berbicara. Mungkin di rumah dia tidak memang biasa berbicara, dia tidak bebas. Jadi dia mungkin masuk di kebebasan Bu. Dia tidak merasa bebas untuk mengeluarkan dia punya isi hati ini. Jadi ada sesuatu yang salah dari kebebasannya. Jadi bagaimana? Betul itu. Dia takut kan? Iya, dia takut mengeluarkan apa isi hatinya. Nah, mungkin kebebasannya yang tidak terpenuhi. Mungkin di rumah lebih tertutup orangnya kan? Jadi tidak mau meluapkan. Oke, jadi bagaimana itu? Kalau yang diam-diam sendiri memang agak susah ya. Iya betul Bu ya.
Oke, semoga kita bisa sama-sama belajar lah kebutuhan dasar apa kira-kira ya. Tapi semoga kita tetap harus melakukan restitusi Bu sama itu anak, memang harus ya, yang pendiam-pendiam gitu. Mungkin kita jangan tanya di depan-depan teman-temannya, mungkin kita bisa tanya face to face ya, satu orang dengan dia saja, mungkin lain lagi mungkin keadaannya ya. Nah, kita cobalah segala cara. Oke, kelima ini sudah bisa ya, kita lanjut. Nah, itu 5 posisi kontrol. Nah, ini 5 posisi kontrol, apalagi kita sebagai guru ya. Sebagai guru, yang pertama posisi kontrol yang paling rendah adalah penghukum. Oke? Posisi kontrol yang paling rendah adalah penghukum. Saya juga masih sering sebenarnya melakukan posisi kontrol yang ini ya. Tanpa sadar saya biasa sering melakukan yang ini. Oke, sudah jelas penghukum itu yang kayak tadi ya, penghukum. Kemudian yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Kita tidak hukum dia, tapi mungkin kita lebih bertanya, tapi kata-kata kita itu lebih ke membuat dia salah sebenarnya. Jadi dia tertunduk malu lah dari perbuatannya. Nah, kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Ini juga masih biasa saya lakukan sebenarnya ini. Ya kan? Biasa kita melakukan suatu komunikasi dengan siswa-siswa kita, memposisikan mereka bahwa kita adalah temannya. Ya, ini sebenarnya baik juga sih, cuman dia masih agak di bawah posisi kontrolnya. Kemudian yang keempat ada pemantau. Nah, ini guru hanya sebagai pemantau, dia melihat-lihat saja. Kemudian yang paling bagus sebenarnya adalah bagaimana guru bisa bersikap manajer. Nah, dari 5 ini, dari 5 posisi kontrol, sebenarnya kita semua sering ya ke 5 ini. Boleh bertanya yang mana lebih sering, ke penghukum kah atau ke manajer? Lebih kemana kita yang lebih sering ini? Posisi kontrol yang mana? Lebih ke penghukumnya? Oke, marilah kita beranjak naik terus ya. Semoga bisa menjadi manajer. Iya, penghukum kita paling di bawah, pembuat merasa bersalah. Sebenarnya semua kita sudah sering ya. Tapi marilah kita bersama-sama belajar bagaimana bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Oke, silakan lanjut Iin. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Saya tadi stop baru langsung. Oke, selanjutnya segitiga restitusi. Ini akhir sebenarnya ya. Kalau tadi kita sudah belajar bagaimana hukuman tidak boleh, bagaimana konsekuensi, bagaimana keyakinan kelas, bagaimana kebutuhan dasar dan posisi kontrol. Selanjutnya adalah ketika ini ke praktiknya sebenarnya kita melakukan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama adalah yang sebelah sana, kita berusaha memvalidasi tindakan yang salah. Oh sorry, dari sini, dari menstabilkan identitas. Sorry, dari awal dulu, dari menstabilkan identitas. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan adalah bertanya kepada siswa bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Ya, itu yang namanya menstabilkan identitas. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kegiatan kesalahan ini. Banyak orang yang melakukan kesalahan ini. Jadi kita identitas siswa yang tadi berbuat salah kita perlahankan dulu, tidak langsung dimarah. Kemudian kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini kita bertanya sama siswa kita, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita bertanya kepada dia, alasan apa sehingga dia melakukan kegiatan tersebut. Jadi harus kita tanya dulu, kenapa kamu melakukan hal tersebut, atau kenapa melakukan kesalahan tersebut. Kemudian boleh kita bertanya, adakah cara yang lebih efektif selain melakukan hal tersebut. Jadi itu merupakan langkah-langkah yang kita lakukan ketika kita mendapati anak-anak kita yang berbuat kesalahan. Kemudian yang terakhir, nah di sini pentingnya keyakinan kelas kita. Kan kita sudah punya keyakinan kelas. Ditanyalah sama mereka, apa yang kalian lakukan tadi sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Jadi kan kalau
kalau keyakinan kelas sendiri mereka yang buat, jadi pasti mereka sadar bahwa yang saya lakukan ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas saya. Itu pentingnya membuat keyakinan kelas. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, kita bisa kembalikan ke keyakinan yang telah kita buat bersama-sama. Oke, ada beberapa contoh yang sudah saya lakukan. Silakan Ibu In lanjut. Oke, kasus 1 di sini. Graciela datang terlambat ke sekolah sehingga tidak mengikuti upacara bendera. Mari kita simak skenario segitiga restitusi. Selamat siang, Graciela. Oke, Graciela, sudah pulang ya? Gimana tadi belajar? Enak di kelas? Oke, sehat kan? Oke, Graciela, hari ini Ibu Guru lihat Graciela ada di barisan yang pertama. Betul nggak? Betul ya? Iya, Graciela. Manusia tidak ada yang sempurna ya. Pasti kita selalu manusia berbuat kesalahan kan. Hari ini Graciela terlambat. Jadi ini contoh, lanjut Ibu. Contoh pengaplikasian segitiga restitusi. Jadi saya lakukan di siswa saya yang kebetulan kami di sini kemarin terlambat. Jadi saya melakukan restitusi kepada dia, menanyakan kenapa dia sebenarnya terlambat. Sampai di sekolah jangan ragu. Yang tujuannya sudah itu sudah tercapai ya. Iya, jadi di sini saya menanyakan apa hal apa yang Graciela lakukan agar tidak terlambat lagi. Jadi dia sendiri yang yang berpikir dari dalam dirinya keluar, saya tidak boleh lambat bangun Bu, tidak boleh tidur terlalu larut. Jadi dia sendiri. Jadi terbukti 1 minggu ini dia tidak terlambat lagi. Saya lihat beberapa hari ini. Ini terjadi, ini betul yang terjadi. Kalau yang kedua sebentar. Oke, jadi seperti itu ya. Saya menanyakan pertama kepada dia, tanggapannya sudah terlalu kecil kayaknya ya. Jadi dia berikan komentar kenapa dia terlambat dan dia tidak boleh tidur larut lagi. Dan dia berinisiatif, di video ini dia berinisiatif memberikan saya harus pasang alarm Bu Guru. Oke. Jadi dia muncul dari dirinya sendiri apa yang harus mereka lakukan. Jadi itu adalah proses merestitusi. Fikra sedang bermain dengan teman-temannya. Tanpa sadar, Fikra mengejek temannya yaitu Hanifah. Selamat siang Fikra. Fikra sehat nak? Sudah pulang sekolah ya? Baik, ini yang kedua, anak-anak kan biasa sering mengejek. Jadi diajak kenapa dia mengejek, katanya dia spontan mau mengejek. Jadi pada saat itu saya tanya, kalau spontan tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang buruk. Jadi saya bertanya lagi, kira-kira untuk mengoreksi kesalahan Fikra, apa yang Fikra lakukan? Dia berinisiatif tidak melakukannya lagi dan meminta maaf kepada temannya yang tadi yang dia ejek. Jadi keluar dari dalam dirinya, tidak dipaksa, sesuai dengan mengalir semua keluar dari dalam dirinya sendiri. Guru tanya lagi, kira-kira yang Fikra lakukan itu sesuai keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak, oke. Fikra tadi sudah mengejek temannya. Keyakinan kelas kita boleh mengejek temannya tidak? Tidak, kita tidak mengenai sama ini kalau kita memakai
Baik, terima kasih. Ya, seperti itu mungkin ya contoh-contoh dari segitiga restitusi. Oke, terima kasih. Oke, karena sudah dikatakan terima kasih, saya mau pantun lagi karena sudah selesai. Oke, mari kita sama-sama lagi. Buah nanas, buah pepaya. Makannya jauh di Bengkulu. Demikian aksi nyata dari saya. Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Foto bersama nanti. Keren-keren. Buah nanas, buah semangka. Bahwa hari Senin kita makan bersama. Mantap sekali. Oke, insya Allah Ibu. Yang ada pepaya kita bisa minum. Ibu Desa mau pantun. Silakan Ibu Desa. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa sudah setia duduk di sini beberapa waktu ini yang sudah agak lama. Saya serahkan lagi kepada Ibu Cia. Ya, terima kasih Ibu Zulfira Islam. Kita beralih ke acara yang ke-6 penutup dengan berakhirnya pemaparan dari Ibu Zulfira Islam dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Acara kita hari ini selesai. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.